Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhansyah Syahrir, NIM 19921 42075, Prodi Akuntansi S1 kelas C. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai standar audit. Nah, terdapat pokok pembahasan. Yang pertama itu perkembangan standar audit, yang kedua standar auditing, yang ketiga tanggung jawab auditor, dan yang keempat kriteria auditing. Pertama, perkembangan standar audit. Tahun 1972, Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan di dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 19 April 1986. Norma pemeriksaan akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan serta disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1 sampai dengan nomor 12 dan interpretasi nomor 1 sampai dengan nomor 2. Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama tahun 1999, Dewan melakukan perubahan atas Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar, yaitu yang pertama pernyataan standar auditing yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing. Yang kedua, pernyataan standar atestasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi. Yang ketiga, pernyataan standar jasa akuntansi dan review yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review. Yang keempat, pernyataan standar jasa konsultasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi. Dan yang kelima, pernyataan standar pengendalian mutu yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu. Yang kedua, standar auditing. Standar auditing adalah pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Secara historis, standar auditing terdiri dari 10 standar dan semua pernyataan standar auditing yang berlaku. 10 standar auditing dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, standar umum. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Yang ketiga, standar pelaporan. Pertama, standar umum. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup dalam auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Untuk standar pekerjaan lapangan. Yang pertama, auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua sistem sebagaimana mestinya. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan inspeksi, observasi, tanya jawab, dan konfirmasi agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit. Yang ketiga, standar pelaporan, di mana laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, laporan harus mengidentifikasikan keadaan di mana prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya. Yang keempat, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Yang keempat, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan, atau suatu versi yang bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan atau dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan. Maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada, dan tidak tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Yang ketiga, tanggung jawab auditor. Auditor mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Pekerjaan auditor ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan klien yang diaudit bebas dari salah saji material. Selama melakukan proses audit, auditor juga bertanggung jawab untuk pertama, mendeteksi kecurangan, di mana tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Yang kedua, tanggung jawab untuk melaporkan kecurangan jika terdapat bukti adanya kecurangan. Yang kedua, mendeteksi tindakan pelanggaran hukum oleh klien, di mana tanggung jawab untuk mendeteksi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien. Dan yang kedua, tanggung jawab untuk melaporkan tindakan melanggar hukum. Dan pembahasan yang keempat, kriteria auditing. Kriteria yang tepat adalah kriteria yang sesuai dengan karakteristik khusus dari entitas yang diaudit. Auditor harus meyakini bahwa kriteria yang digunakan sesuai untuk menilai dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, dapat dipercaya. Kriteria yang dapat dipercaya akan menghasilkan simpulan yang sama ketika kriteria tersebut digunakan oleh auditor lainnya dalam keadaan dan lingkungan yang sama. Yang kedua, objektif. Kriteria yang objektif berarti bebas dari segala bias baik dari auditor maupun manajemen. Yang ketiga, berguna. Artinya kriteria tersebut akan menghasilkan temuan dan simpulan yang berguna bagi pengguna informasi. Yang keempat, dapat dimengerti. Berarti kriteria tersebut secara jelas dinyatakan dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda secara signifikan. Yang kelima, dapat diperbandingkan. Kriteria yang dapat dipertimbangkan berarti konsisten dengan kriteria yang telah digunakan dalam audit kinerja maupun audit yang telah dilakukan sebelumnya. Yang keenam, kelengkapan. Kelengkapan kriteria mengacu pada pengembangan yang signifikan atas kriteria-kriteria tertentu yang sesuai untuk menilai suatu kinerja. Dan yang ketujuh, dapat diterima. Berarti kriteria tersebut dapat diterima oleh semua pihak baik lembaga yang diaudit, pemerintah maupun masyarakat umum lainnya. Semakin tinggi tingkat diterimanya suatu kriteria, maka semakin efektif audit kinerja yang dilakukan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.